Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Syifa Naura. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan refleksi pribadi tentang bagaimana filsafat pendidikan dapat berpengaruh pada pengalaman belajar saya, serta bagaimana nilai-nilai filsafat pendidikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran. Pertama-tama, saya ingin memulai dari pemahaman saya tentang filsafat pendidikan. Menurut saya, filsafat pendidikan adalah dasar dari pemikiran yang membantu kita memahami mengapa kita belajar, untuk apa pendidikan dijalankan, dan bagaimana proses pendidikan dapat membentuk manusia. Filsafat pendidikan tidak hanya sekedar mempelajari teori, tetapi mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang tujuan hidup, nilai-nilai kemanusiaan, dan cara untuk kita berinteraksi sebagai pendidik maupun peserta didik. Kedua, refleksi filsafat pendidikan dalam pengalaman belajar saya. Selama ini, saya sering fokus pada nilai, pada tugas, dan pada hafalan. Namun, setelah mempelajari filsafat pendidikan, cara pandang saya berbeda. Saya melihat bahwa belajar bukan hanya sekedar mendapatkan nilai, tetapi memahami proses dan tujuannya. Misalnya, ketika mengikuti diskusi kelas, setiap individu memiliki pengalaman dan cara pikir berbeda. Hal yang sesuai dengan pandangan filsafat humanisme yang menekankan penghargaan terhadap potensi individu. Dalam tugas kelompok, saya juga mulai menerapkan pemikiran konstruktivisme. Dulunya, saya hanya mengikuti pembagian kelompok tanpa tahu makna pembelajarannya. Tapi setelah mengetahui atau memahami bahwa konstruktivisme menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman, saya mulai aktif berdiskusi, bertanya, dan mencoba memahami mengapa tugas itu penting, bukan hanya sekedar apa yang dikerjakan. Perubahan kecil seperti ini dapat mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Ketiga, penerapan filsafat pendidikan dalam praktik nyata. Menurut saya, dalam proses pembelajaran, guru dapat menerapkan pendekatan konstruktivis dengan memberikan kegiatan yang membuat siswa menemukan konsep dasar secara mandiri. Misalnya melalui proyek, studi kasus, atau eksperimen sederhana. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal tetapi benar-benar memahami. Dalam bimbingan dan interaksi dengan siswa, pendekatan humanistik dapat diterapkan. Guru mendengar kebutuhan siswa, memahami perasaan mereka, dan menghargai setiap perbedaan. Belajar tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun empati dan karakter. Keempat, refleksi pribadi saya. Setelah mempelajari filsafat pendidikan, saya mulai merasa lebih paham tentang tujuan belajar yang sebenarnya. Semoga refleksi ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi saya agar terus belajar dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.